Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Kardiman di Adkar Channel. Hari ini kita akan membahas tentang ilmu nahwu atau ilmu alat. Pernahkah kita berpikir mengapa ada beberapa kata yang sama dalam Al-Quran tetapi memiliki harokat atau baris akhir yang berbeda-beda? Kadang berharokat atau berbaris dhammah, fathah, atau kasroh meskipun untuk kata yang sama. Contohnya adalah lafaz Allah dalam basmalah. Lafaz Allah berharokat kasroh, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Fatihah ayat pertama. Dalam ayat kursi, lafaz Allah berharokat dhammah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Dalam ayat lain, lafaz Allah berharokat fathah. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Surat Al-Baqarah ayat 153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Perubahan harokat di atas tidaklah muncul begitu saja. Terdapat kaidah yang mengatur perubahan harokat atau baris akhir pada kalimat tersebut. Kesalahan dalam pemberian harokat atau baris bisa mengubah makna. Bahkan pelaku bisa jadi korban ataupun sebaliknya. Sebagai contoh misalnya doroba Zaidun bakron, artinya Zaid telah memukul Bakar. Akan tetapi bila kalimat itu dirubah barisnya doroba Bakrun Zaidan, maka artinya menjadi Bakar telah memukul Zaid. Oleh karena itu, mempelajari kaidah seputar perubahan harokat akhir atau baris akhir ini sangatlah penting. Kaidah ini dibahas dalam ilmu nahwu karena memang ilmu nahwu adalah salah satu cabang dari ilmu bahasa Arab yang membahas tentang bagaimana menyusun kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab, baik yang berkaitan dengan letak kata dalam suatu kalimat atau kondisi kata, harokat akhir, baris akhir, dan bentuk dalam suatu kalimat. Selain ilmu nahwu, ilmu lainnya yang penting yang harus kita pelajari untuk memahami bahasa Al-Quran dan hadis untuk pemula, yakni ada yang dinamakan ilmu sorof. Kedua cabang ilmu ini wajib mesti harus kita pelajari karena dengan kedua ilmu ini kita dapat mengetahui dan memahami bagaimana cara membuat kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab resmi. Adapun bila kita ingin membuat kalimat bahasa Arab yang indah, baik dari sisi susunan, pemilihan kata, dan maknanya, atau tinggi nilai sastranya, maka kita perlu mempelajari cabang bahasa Arab seperti ilmu balaghah atau keindahan bahasa. Ada juga ilmu ma'ani, memahami teks sesuai konteks, dan juga ada ilmu arud, yakni syair bahasa Arab. Lalu apa perbedaan ilmu sorof dan ilmu nahwu? Fokus pembahasan ilmu sorof ialah pada perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk lain yang dikenal dengan istilah tasrif. Dengan ilmu sorof, kita bisa mengetahui bentuk kata yang sesuai untuk digunakan dalam kalimat. Sedangkan ilmu nahwu fokus pada bagaimana kita merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat yang sempurna, baik dari sisi susunan kata tersebut atau perubahan akhir setiap kata dalam kalimat yang dikenal dengan istilah i'rab. Apa pentingnya belajar ilmu nahwu?
Ilmu Nahwu adalah ilmu yang wajib dikuasai untuk bisa memahami kaidah penyusunan kalimat dalam bahasa Arab. Bahasa Arab memiliki pola kalimat yang berbeda dengan bahasa Indonesia karena ia tidak hanya berbicara tentang susunan kata dalam suatu kalimat, tetapi juga berbicara keadaan huruf terakhir dari suatu kata yang ada pada kalimat. Bila keadaan huruf terakhir, baris akhir suatu kata berbeda, maka berbeda pula maknanya sebagaimana pada contoh-contoh yang telah disebutkan di atas. Sebagai seorang muslim, mempelajari bahasa Arab sudah merupakan suatu keharusan, suatu kewajiban. Bagaimana kita bisa memahami isi kandungan Al-Quran bila kita tidak memahami bahasanya? Bagaimana kita bisa menyelami lautan hikmah dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila bahasa Arab saja kita tidak mengerti? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 2, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Juga dalam surat Asy-Syu'ara ayat 195 dikatakan bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Ayat lain dalam surat Az-Zumar ayat 28 dikatakan Qur'anan Arabiyyan ghairu dzi iwajin la'allahum yattaqun. Ialah Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Umar bin Khattab berkata, Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, Man tabahhara fin nahwi ihtida ila kullil ulum. Orang yang menguasai ilmu nahwu, maka ia akan dimudahkan untuk memahami seluruh ilmu Islam. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan dalam mempelajari bahasa Arab, agar kita bisa memahami agama kita dengan baik dan sempurna. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.